Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kimia umum, terkhusus di bab mengenai gas. Nah, ini ada satu statement gitu ya. Jadi kita bisa bertahan hidup selama beberapa minggu tanpa makanan, beberapa hari tanpa air, tapi kita nggak bisa bertahan hidup ya beberapa menit tanpa udara gitu. Nah, ya alhamdulillahnya saat ini kita hidup di bawah lautan udara gitu ya, sehingga kita bisa menghirup secara bebas dan gratis gitu. Jadi salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oke, mengenai gas, ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Ada 6 subjudul ya dari materi kimia umum. Baik, untuk yang pertama, zat-zat yang berwujud gas dan sifat-sifat umumnya. Nah, ini di dalam tabel periodik gitu ya, zat-zat yang berwujud gas atau unsur yang berwujud gas itu ditandai dengan perbedaan warna, yang warnanya adalah biru muda, gitu ya. Jadi yang warna biru muda secara alamiah dia berada di alam dengan kondisi dari sononya udah dalam bentuk gas. Nah, yang memang eksis gitu ya, yang ada unsur-unsur tersebut di alam sendirian gitu ya, itu adalah gas-gas yang ada di golongan 8A atau gas mulia ya. Kita telah membahasnya di ikatan kimia. Jadi dia yang paling stabil sehingga dia bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan yang teman-temannya yang lain gitu ya, seperti nitrogen, oksigen, klorida. Ini kan dia Cl2, kemudian F2, ini O2, ini N2, kemudian hidrogen juga sama H2 ya. Oke, jadi setidaknya dia dengan temannya sendiri gitu ya, dengan dirinya sendiri yang masih sama gitu, berpasangan untuk ada biar stabil. Nah, ini dengan kondisi yang ini ya, standar temperature and pressure. Lalu ini ada beberapa senyawa-senyawa yang ditemukan sebagai gas di alam gitu ya. Ini tadi yang sudah disebutkan di awal, kemudian ini yang dalam bentuk senyawa. Nah, jadi dalam bentuk senyawa, dia juga ada dalam bentuk gas. Nah, sehingga kalau dalam bentuk senyawa, berarti artinya berat molekulnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dia dalam bentuk hanya monoatomik maupun diatomik. Dari diantaranya gas-gas yang ada ini, yang paling aman gitu ya, ini kan oksigen ya, karena kita memerlukannya untuk bernafas gitu. Kemudian yang selanjutnya ya hidrogen gitu kan, kemudian ada argon, kemudian ada apa lagi? Nitrogen juga ya, karena ini sebenarnya unsur-unsur atau zat-zat yang menyusun gas yang kita hirup, udara yang kita hirup. Ya, walaupun sebenarnya dari sisi kuantitas berbeda-beda. Nah, yang paling besar itu kan kuantitasnya adalah si nitrogen, kemudian 20%-nya oksigen, kemudian yang lain-lain tambahannya. Oke, selanjutnya gas yang sudah sangat kita familiar gitu ya. Ini adalah suatu partikel yang dia sangat bisa bergerak bebas gitu, sangat-sangat bebas sekali. Nah, tidak seperti padatan dan cairan, ini mereka tidak jarang bersentuhan. Maksudnya adalah partikel-partikel gasnya itu dia jarang bersentuhan, kecuali dalam kondisi yang tertentu. Kemudian dia dapat dikompres dan mengarahkan tekanan ke sekelilingnya. Jadi jika kita lihat ilustrasinya di sini ada gas NO2 gitu ya. Nah, gas NO2 ini kita lihat di dalamnya ya mereka saling bertumbukan gitu ya, apalagi ketika dia makin dikompres gitu ya dalam bentuk yang sekecil ini pasti antar partikelnya akan bertumbukan. Kalau udah dilepas gitu ya tutupnya, ya mereka pasti akan bertumbukan satu sama lain. Kemudian nanti setelah di alam bebas, ya udah menyebar gitu ya, akan saling jarang bersentuhan. Oke, kemudian tadi mengarahkan ketekanannya ke sekelilingnya, artinya kemana? Ke dinding-dindingnya gitu ya, kemudian ke gas-gas yang lain, ke teman-temannya maksudnya. Nah, kemudian untuk gas sama seperti halnya cairan, dia tidak memiliki bentuk yang tetap, tapi disesuaikan dengan wadah. Kemudian gas akan mengembang memenuhi ruangan. Jadi semakin luas ruangannya ya semakin dia bebas bergeraknya. Jadi dia akan tersebar merata ke seluruh ruangan.
Kemudian gas akan bercampur rata satu sama lain. Ya, ibaratnya kalau misalkan ada, apa namanya teh, misalkan di sini ada gas nitrogen, ya, N2 gitu ya. Nah, di sekelilingnya ada udara bebas biasa. Ketika tutupnya ini dibuka, ya maka si gas nitrogen ini akan keluar dan akan menyebar secara merata di sekelilingnya. Jadi tidak akan, diam saja gitu ya di dalam sini ketika ininya dibuka, gitu. Nah, kemudian memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada cairan atau padatan. Itulah kenapa dia disebut sebagai gas. Oke, untuk sifat-sifat umumnya ini ada empat sifat yang bisa diukur dari gas. Jadi ini tekanan, yaitu P, volume, V, suhu, T, dan jumlah jumlah zat gitu ya, gram atau dalam bentuk mol. Ya, N kecil. Dalam kimia, nah ini sebenarnya tidak dalam kimia sih. Apalagi kalian di jurusan fisika gitu ya, ya kita saling bersinggungan satu sama lain. Nah, tekanan ini diartikan sebagai gaya ya F per satuan luas, gitu kan. Jadi ini sudah sangat familiar ya. Jadi untuk teman-teman di fisika dibahas mengenai gas ya. Ini saya lebih menekankan kepada bab-bab yang ada kimianya. Nah, ini biasanya digambarkan satuannya dalam bentuk satuan Torr atau atmosfer. Nah, untuk volume gas ini selalu sama dengan volume wadahnya, karena gas tersebar di setiap penjuru ruangannya. Kemudian satuannya liter atau mililiter. Kemudian suhu gas dinamakan dengan T. Nah, satuannya secara internasionalnya adalah Kelvin. Jumlah zat ini dalam mol. Oke, nah untuk tekanannya sendiri, nah tadi ini kan diartikan sebagai gaya persatuan luas. Jadi P sama dengan F per A. Nah, untuk gaya gravitasi bumi, nah ini kan bekerja karena molekul-molekul udaranya ya, molekul gasnya ini menimbulkan suatu gaya yang bisa menekan permukaan bumi. Nah, gaya tersebut persatuan unit luas disebut sebagai tekanan atmosfer. Nah, alatnya yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer adalah barometer. Nah, jadi barometer itu secara general, jadi sebumiun gitu ya. Tapi diukurnya memang persatuan kolomnya, misalkan daerah mana, nah itu tekanannya berapa menggunakan barometer. Karena tekanan ini juga dipengaruhi karena suhu ya, ada perbedaan suhu ini akhirnya akan mempengaruhi juga terhadap tekanannya. Nah, untuk yang barometer sederhana, Torricelli ya, sesuai dengan nama penemunya. Oke, untuk barometer sendiri ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi dari pipa tabung ya, tabung yang ujungnya tertutup, kemudian diisikan dengan merkuri secara full, kemudian si tabung ini dibalikan secara hati-hati agar tidak ada ruang gitu ya. Ketika dibalikan itu tidak ada ruang yang tersisa di sini. Nah, kemudian dicelupkan ya, ujung mulutnya yang terbuka di wadah yang berisi merkuri juga. Nah, jadi secara ketika sudah dituangkannya secara hati-hati gitu ya, tidak menimbulkan ada gas, ada ruang gitu ya di sini. Nah, nanti ditegakkan. Nah, setelah ditegakkan, maka secara otomatis si merkuri ini gitu ya akan menurun. Nah, penurunan ini disesuaikan karena adanya tekanan atmosfer gitu ya. Jadi tekanan atmosfer menekan gitu ya sehingga ada sisa ya ruang vakum di sini. Nah, ketinggian ruang vakum ini batasnya ya ini diukur dari atas sampai sini sebagai tekanan atmosfer secara milimeter Hg ya, milimeter merkuri. Jadi sebesar berapa? 760 milimeter Hg satu atmosfer. Nah, ini adalah satuan-satuan atau unit-unit yang umum gitu ya terhadap tekanan. Kemudian yang digunakan untuk tekanan dalam suatu bejana atau ruangan tertutup, ya kan misalkan ya di ruangan gitu ya, ruangan-ruangan atau di suatu gedung yang menggunakannya adalah manometer. Nah, untuk hukum-hukum gasnya sendiri, seperti yang sudah kalian familiar ya, di SMA kalian sudah pernah disampaikan mungkin, kemudian di kuliah di fisika dasar juga pernah mungkin gitu ya. Jadi saya hanya sebatas melengkapi saja di bagian bab kimianya. Jadi secara sekilas menjelaskan terkait awalannya. Nah, kemudian ini adalah hukum-hukum yang memang ada di terkait gas gitu kan.
Nah, jadi yang pertama adalah hukum Boyle. Jadi hukum Boyle ini pertama dalam suatu bejana gitu ya, berisi gas, kemudian ditutup dengan tutup yang rapat gitu. Kemudian ditekan. Jadi makin diperkecil gitu ya ruang geraknya si dalam gas ini. Nah, makin di apa namanya teh, ruangannya dibatasi gitu ya, makin dipersempit. Nah, ini makanya tekanannya itu akan naik gitu. Jadi ditambahnya tekanan ini akan mengurangi volume. Nah, kemudian ini ketika di kondisi normal seperti ini, nah kemudian sebaliknya ketika diperkecil gitu ya tekanannya, maka volumenya akan makin membesar. Maka hubungan untuk hukum Boyle adalah I sebanding dengan 1/T. Nah, ini secara eksperimen gitu ya. Jadi secara eksperimen diukur, nah, ketika tekanannya ditambah, nah, maka volumenya makin mengecil. Ketika volumenya tekanannya dikurangi, maka volumenya makin membesar, gitu ya. Nah, ini kalau dibalik gitu ya, 1/V-nya, ini akan ditemukan kemiringan atau apa namanya teh, slope yang setara dengan K1, yang lurus gitu ya. Nah, selanjutnya untuk hukum Charles. Nah, ini kalau hukum Charles lebih kepada perbandingan antara volume dan suhu gitu ya. Jadi ketika misalkan tadi dalam keadaan normal gitu ya, kemudian suhunya diturunkan, nah ternyata dia bisa menurunkan volume juga gitu ya. Ini pada kondisi tekanan tetap gitu ya. Pressure-nya tetap constant pressure. Nah, kemudian ketika suhu dinaikkan, maka akan menaikkan volumenya juga gitu. Nah, ini pada volume yang konstan. Nah, pada volume yang konstan, jadi suhunya diturunkan, nah ternyata tekanannya juga akan menurun gitu. Nah, kemudian ketika suhu dinaikkan, nah ini pressure-nya juga akan naik. Jadi memang berbanding lurus gitu ya terhadap apa namanya teh suhu dan pressure. Nah, sedangkan terhadap volume, nah ini sebenarnya kalau terhadap volume juga sama gitu ya. Jadi ada kesamaan, lower temperature, volume decrease. Jadi temperaturnya menurun, volumenya juga menurun. Ketika dinaikkan, volumenya juga naik gitu. Jadi berbanding lurus. Jadi sebanding dengan T. Kemudian untuk hukum Gay-Lussac. Nah, ini terhadap apa? Tekanan dengan suhu ya. Jadi dari hasil eksperimen gitu ya, diukur ternyata dengan adanya ini ya kenaikan tekanan gitu ya. Nah, ini juga akan ada ini berbanding lurus dengan kenaikan temperatur. Nah, sehingga diperoleh persamaannya sebanding dengan T. Nah, selanjutnya untuk prinsip Avogadro, nah ini volume gas berbanding langsung dengan molnya. Jadi P sebanding dengan N. Ya. Jadi kalau misalkan kalian dalam penyetaraan reaksi gitu ya, jadi koefisien ini, nah ini setara dengan volume ya. Jadi ini volumenya jadi naik 2 kali lipat, kemudian ini awalnya segini, berarti ini sebanding dengan molekulnya ada 3, jumlah molnya ada 3, volumenya juga ada 3. Jadi perbandingannya sama, koefisien dengan volume dan molnya. Nah, kemudian untuk persamaan gas ideal, ini adalah sebenarnya persamaan gas ideal itu adalah ringkasan-ringkasan dari hukum gas ya. Jadi tadi yang Boyle, Charles, dan Avogadro. Nah, ini disatukan kombinasinya, ya dikombinasikan gitu menjadi satu rumus yang padu. Nah, ini yang biasa kalian sudah ketahui semuanya gitu ya. Ini sebagai persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal ini tadi penurunannya. Nah, ini untuk hukum Boyle, ini untuk hukum Charles, ini untuk hukum yang Avogadro. Sebenarnya untuk Gay-Lussac juga sebenarnya 11-12 ya dengan hukum Charles. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa menurunkan suatu persamaan
konstanta gitu ya. Ini konstanta gasnya. Nah, ini sesuai dengan standar temperature and pressure. Jadi yang 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Nah, ini segini ya diperolehnya. Nah, sehingga untuk konstantanya diperoleh 0,08257 liter atmosfer per Kelvin kali mol. Nah, kemudian untuk persamaan gas ideal ini memang berguna ya untuk menyelesaikan perubahan di tekanan, volume, suhu, dan mol. Nah, tapi kenyataannya kan kita sering menemukan terdapat perubahan gitu ya, tidak ideal, tidak selamanya ideal. Nah, perubahannya itu biasanya apa? Di suhu, di volume, temperatur, dan jumlah gasnya gitu. Nah, kalau misalkan ada perubahan-perubahan itu, ya maka kita bisa melakukan modifikasi pada persamaan gas ideal. Nah, misalnya seperti ini gitu ya, sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Nah, sehingga ketika dikombinasikan akan ditemukan persamaan yang baru, hasil modifikasi atau hasil penurunannya. Nah, ini kalau misalkan jumlah gasnya stabil atau sama gitu ya, tidak ada perubahan ya, maka persamaannya jadi seperti ini. Jadi dari persamaan gas ideal kalian bisa memodifikasi ya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan kimia gitu. Jadi penekanannya ada di sini. Nah, untuk kimia kan lebih ditekankannya itu kepada molekulnya, kemudian terhadap massa molarnya. Nah, ini kita bisa mengutak-atik di bagian molnya, ya. Jadi untuk mol ini sama dengan M per ini itu adalah MR ya. Jadi si persamaan ini disubstitusikan ya ke dalam sini. Nah, ini sehingga diperoleh suatu persamaan yang baru. Nah, dari sini karena M per V itu adalah apa namanya teh? Massa jenis gitu ya, densitas, ya maka kita bisa menghitung densitas dari suatu gas ya, molekul gas. Nah, dengan persamaan yang baru seperti ini. Dan kalau misalkan mencari ml-nya, ya tinggal dibolak-balik aja gitu ya si rumusnya. Nah, ini stoichiometry gas. Nah, inilah yang lebih ditekankan gitu ya untuk di kimia. Nah, ini sama halnya dengan stoichiometry yang pada pekan-pekan sebelumnya ya. Jadi kalau pekan-pekan sebelumnya kan itu terkait lebih ditekankan kepada massa, kemudian terhadap apa namanya teh ya mol-mol dari zat-zat yang larutan dan padatan ya kebanyakan. Nah, untuk ini spesifik kepada gas. Nah, prinsipnya sama saja gitu ya, tidak ada perbedaan. Ya hanya saja untuk stoichiometry gas ya mungkin seringnya kita ingin mencarinya adalah di mol dan juga di volume gitu ya. Jadi jarang untuk berat gitu ya. Nah, ini misalnya uji coba gitu ya, uji coba si kantung apa gitu ya, yang ada di mobil gitu ya untuk menghindari tabrakan gitu ya, menghindari apa tuh, orangnya kena langsung terhadap kaca. Nah ini atau disebut sebagai apa namanya teh, kantung udara ya. Nah, isi dari kantung ini sebenarnya adalah ini, senyawa sodium azida ya. Senyawa sodium azida ini ya yang akan nantinya akan di-trigger gitu ya ketika terjadi tabrakan gitu, akan ter-trigger sehingga nantinya akan secara apa namanya itu secara cepat menghasilkan suatu gas yang langsung menggembung seperti ini sehingga menghindari pengendara dari kerusakan yang lebih parah. Nah, jadi katanya di sini ada suatu Na3, natrium azida. Nah, ini katanya disuruh untuk menghitung volume yang diproduksi gitu ya, volume N2 yang diproduksi pada suhu 80 derajat Celcius dengan tekanannya 823 mm Hg dengan mendekomposisi 60 gram NaN3. Nah, kalau kita recall kembali ya di materi stoichiometry untuk menyelesaikannya, pastikan yang pertama adalah ini ya, apa namanya teh, sudah setara terlebih dahulu gitu ya. Kalau sudah setara, ya maka kita bisa lanjut langkah yang berikutnya. Nah, berarti kan kita tulis ulang dulu persamaannya. Nah, kemudian ini
Nah, ini sudah, oh, maaf. Nah, ini sudah setara. Oke, yang sudah diketahui kan ini ya, NaN3-nya sudah ada 60 gram. Nah, maka dari 60 gram ini, ya kita ubah menjadi apa? Bahasa universal kimia adalah mol. Jadi, berapa mol dari NaN3? Mol sama dengan gram per mr. Berarti gramnya sudah ada 60, mr-nya NaN3. Berarti Na-nya 23 ditambah N3-nya, N-nya nitrogen adalah bulat kan 14 gitu ya. Jadi 14 kali 3 tambah dengan 23. Berarti berapa? 65. Nah, dibulatkan gitu ya. Nah, jangan lupa satuannya. Nah, ini kan coret-coret ya. 60 bagi 65 sekitar 0,923 bulat 1 mol misalnya. Gitu ya. Nah, jadi diketahui Ni3-nya sekian mol. Nah, kita pakai perbandingan koefisien. Yang ditanyakan adalah N2. Berarti perbandingannya kita cari mol N2. Berarti koefisien yang ditanyakan. Berarti kan N2 dibagi koefisien yang diketahui, NaN3 dikali dengan mol yang diketahui, yaitu 0,9231. Nah, sehingga diperoleh kurang lebih 1,3846 mol. Nah, ini molnya dari N2. Nah, yang ditanyakan adalah volume. Nah, kalau kita disuruh untuk mencari volume, berarti tinggal gimana? Masukkan ke dalam persamaan gas ideal. Nah, berarti kan PV sama dengan nRT. V-nya berarti tinggal nRT per P. N-nya berapa? 1,3846 mol. Ini kita kurungin biar jelas. Dikali dengan R. Nah, berarti konstantanya berapa? 0,0821 liter atmosfer per Kelvin mol. Kemudian dikalikan dengan suhunya 80, harus dalam Kelvin. Ya, kita tambah saja ya. Nah, ini bagi P-nya. P-nya 823 karena kan kita standarnya itu 720 ya. Nah, kita langsung bagi saja dengan 720. 760, maaf. Nah, ini satuannya milimeter Hg. Nah, berarti ini kan habis gitu ya. Nah, ini kita kan dalam bentuk atmosfer. Karena apa? Ini kan diubah dulu gitu ya. Per milimeter Hg standarnya 1 atm atmosfer. Sehingga nanti hilang. Nah, ini kan nanti hilang menjadi atm atmosfer. Kenapa? Dibagi dengan 760 milimeter Hg. Atm-nya hilang gitu kan. Kemudian Kelvin-nya nanti hilang. Kemudian molnya hilang juga. Nah, sehingga nanti di akhir akan diperoleh volumenya. Nah, sehingga hasilnya adalah sekitar 36,9 liter. 36,9 liter nitrogen yang diperoleh ya dari proses pembakaran ini. Oke, konsepnya sama seperti stoichiometry yang lalu-lalu. Selanjutnya terkait hukum Dalton tentang tekanan parsial. Nah, jadi kalau misalkan kan kalau tadi yang sebelumnya itu kita fokus terhadap gas-gas yang
murni gitu ya, misalkan gas N2 saja kayak tadi kan, nitrogen saja, kemudian oksigen saja, atau hidrogen saja. Nah, tapi kalau kita kan seringnya menemukan gas itu berupa campuran ya, apalagi kalau misalkan dia sudah tercemar. Nah, sehingga kita harus memperhatikan juga terkait beberapa gas tersebut. Nah, sehingga ini ya, jadi ada yang disebut sebagai partial pressure atau tekanan parsial. Nah, jadi pressure atau tekanan dari gas komponen gas-gas secara individu dalam campuran. Nah, perlu disampaikan juga pekan lalu mengenai reaksi dalam larutan berair ya. Nah, kan kita membahas mengenai larutan. Nah, larutan itu sebenarnya tidak terbatas hanya pada fasa cair saja gitu ya. Tapi bisa juga dalam fasa padat dan fasa gas gitu ya. Nah, jadi larutan ini bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk cair gitu ya, dan bisa juga dalam bentuk padatan. Nah, kalau gas berarti ya kayak campuran gas-gas gitu ya. Kan sama saja gitu kan, di larutan itu ada yang disebut sebagai kemarin ya, ada pelarut, berarti yang paling dominan, kemudian ada terlarut. Nah, bisa saja misalkan gas gitu ya, yang kita hirup udara, yang paling dominan itu adalah nitrogen. Kemudian yang terlarutnya ada oksigen. Nah, itu juga sebenarnya kan udara itu adalah larutan, larutan gas gitu ya. Cuman kita agak aneh gitu ya, karena kita seringnya mengidentikan larutan itu pasti identik dengan cairan. Padahal bisa saja gitu dalam bentuk gas atau padatan. Nah, padatan misalnya apa? Alloy. Ya, alloy. Nah, alloy itu adalah campuran dari beberapa logam. Ya, kayak misalkan baja. Baja itu sebenarnya kan larutan padatan. Larutan padat ya. Baja itu kan campurannya dari apa? Dari besi, kemudian karbon gitu kan. Dari Fe dan karbon dan ditambah logam lain gitu. Nah, komponen yang paling besar apa? Si Fe. Yang kecil-kecilnya yang lain gitu. Jadi Fe itu sebagai pelarutnya gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya di cairan. Oke, kembali lagi ke yang hukum dan Dalton. Jadi ketika misalkan di-combine gitu ya antara jenis gas ke-1 dan jenis gas kedua, nah ini kan bisa jadi dia sebelumnya memiliki tekanan yang berbeda gitu. Nah, ketika dicampurkan ternyata dia bertambah gitu ya tekanannya. Nah, jadi yang ada ini adalah pencampuran dari beberapa komponen gas. Nah, jadi jumlah tadi ya, jumlah tekanan-tekanannya itu dari setiap gas yang ada ini disebut sebagai hukum tekanan parsial Dalton. Jadi misalnya ada gas tadi yang P1 dan P2 gitu ya. Nah, ini kalau di-combine ya, jadi kita bisa mengombinasikan ya, dimodifikasi ini menjadi diatur ulang gitu ya susunannya. Karena kan RT per V ini kita anggap standar gitu ya. Nah, ini sehingga diperoleh akhirnya Na plus Nb. Sehingga rumus akhirnya totalnya nRT per V. Nah, jadi untuk hukum Dalton, ya, jadi ini adalah penjumlahan dari setiap gas-gas. Nah, kemudian susunannya ini bisa di rearrange gitu ya, disusun ulang gitu. Nah, ini kalau substitusi gitu ya, dibagi dengan PT totalnya, ini kan tadi habis ya karena sama secara standar sehingga akan diperoleh molnya saja. Nah, molnya ini yang disebut sebagai fraksi mol atau XA. Jadi XA ini lebih kepada rasio gitu ya, rasio mol satu komponen dalam komponen yang lainnya. Nah, fraksi mol ini berarti kan ini ya satu komponen dibagi dengan mol komponen-komponen yang lain, penjumlahan komponen-komponen yang lain. Nah, sehingga ini fraksi mol ini pasti selalu lebih kecil daripada 1 ya. Karena dia dimensi yang tidak terkuantifikasi gitu ya. Jadi ketika ditambahkan ya nanti endingnya akan menghasilkan 1.
Nah, seperti apa aplikasi dari rumus ini? Nah, ini ya. Ini sebenarnya sebagai pengantar untuk tekanan parsial gitu ya. Misalkan dalam satu bejana gitu, kita ingin mengukur di dalam bejana itu ada 2 gas, misalnya ada gas hidrogen sama oksigen. Nah, kita tidak bisa mengukur sendiri-sendiri, oh ini gas hidrogen sekian, gas oksigen sekian, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengukur secara total ya tekanannya menggunakan manometer. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menentukan tekanan parsial ini? Nah, ini biasanya menggunakan spektrometer massa. Nah, ingat ya, spektrometer massa ini kita pelajari di bagian stoikiometri ya, awal-awal stoikiometri. Jadi kelimpahan dari suatu unsur atau senyawa. Nah, misalnya di sini ada campuran gas mengandung 4,46 mol neon, 0,7 mol argon, 2,15 mol xenon. Nah, jadi ditanyakannya partial pressure, ya. Jadi berapa tekanan parsialnya dari masing-masing gas ini? Nah, jika total pressure-nya itu adalah 2 atmosfer. Nah, jadi langkah-langkah yang pertama kita cari adalah partial pressure-nya dulu, ya. Jadi menggunakan persamaan yang ini, ya. Jadi misalnya yang pertama untuk P neon dulu misalnya. Nah, jadi P neon ini diperoleh dari fraksi mol neon dikali dengan P total. Nah, berarti kita harus cari dulu si fraksi mol dari neonnya dulu, gitu ya. Ini adalah rumus dasarnya. Nah, kemudian dicari fraksi molnya dulu. Fraksi molnya berarti X neon sama dengan mol neon per mol total. Mol neonnya 4,46 dibagi dengan mol total, berarti ditambahkan saja semuanya gitu ya, 4,46 ditambah 0,74 ditambah 2,15. Nah, sehingga diperoleh fraksi molnya, dihitung berapa? Nah, kita dapat hasilnya adalah ini 4,46 dibagi 7. Oh, maaf, kepencet. 7, ini diperoleh 0,61. Ya. Mohon maaf ini kepencet apa nih? Nah, oke. Selanjutnya ini untuk yang neon. Nah, kita masukkan berarti seperti itu sih 0,61 dikali dengan P totalnya, berarti 2 atmosfer. Sehingga diperoleh berapa berarti? Berarti sekitar 1,22 atmosfer. Nah, yang selanjutnya juga sama gitu ya untuk yang lain-lain. Jadi fraksi mol untuk argon berarti 0,74 dibagi dengan
7,35. Ini sekitar 0,1. Nah, kemudian kita masukkan substitusi ya ke dalam P. AR-nya 0,1 dikali dengan 2, berarti 0,2 atm. Nah, kemudian yang fraksi mol xenon. Nah, ini sama berarti 2,15 dibagi 7,35. Ini sekitar 0,29 2,9 lah ya. Itu dua angka di belakang koma. Kemudian P-nya, P dari xenon berarti 0,29 dikalikan dengan 2. Sekitar 0,58 atm. Nah, untuk mengeceknya dari hasilnya, nah ini kita harus dijumlahkan saja ya. P masing-masing parsialnya ini berarti P total gitu ya. P total sama dengan PNE parsial dari NE ditambah dengan P dari AF ditambah dengan tekanan P dari XE. Nah, berarti 1,22 ditambah 0,2 ditambah 0,58. Nah, ini hasilnya harus 2 atmosfer. Ya, sama dengan tekanan totalnya. Oke. Nah, next selanjutnya ini berkaitan dengan teori kinetika molekul gas. Jadi kalau tadi kita ngebahas mengenai hukum-hukum, nah ini mengenai secara eksperimennya gitu ya. Jadi lebih kepada molecular movement gitu ya. Apa namanya teh? Secara individual gitu. Kalau tadi hanya sebatas perilakunya saja, kenapa bisa berperilaku seperti itu gitu ya. Kalau ini lebih kepada pergerakan secara molekulernya. Jadi disinkronkan antara hukum-hukum tadi dengan kinetika molekulnya. Nah, kalau pergerakan dari molekul itu adalah bentuk dari energi. Nah, energi ini kan kapasitas untuk melakukan kerja atau melakukan perubahan. Nah, secara mekanik kerja ini didefinisikan yaitu sebagai force dikali distance. Berarti gaya dikali dengan jarak. Nah, ini untuk secara satuannya gitu ya, Joule. Nah, postulat dari teori kinetika ini menstatementkan bahwa gas ini terdiri atas partikel-partikel kecil yang konstan dan bergerak acak, ya. Jadi secara kinetikanya memang sesuai faktanya ya begitu, gitu ya. Jadi banyak gitu ya partikel-partikel kecil. Nah, ini apa namanya teh? Ukurannya juga sama, konstan aja, tidak berubah-ubah. Misalkan H2 ya ukurannya akan segitu ya segitu. Gitu. Misalkan berapa pikometer jaraknya apa diameternya ya pasti akan segitu. Kemudian dia bergeraknya ya secara acak gitu ya. Tidak bisa apa namanya teh? Ini misalkan ini akan terus lurus gitu selamanya tidak, tapi bergeraknya ya nanti tergantung dia menumbuk siapa. Gitu. Nah, kemudian partikel gas menempati volume bersih yang sangat kecil dibandingkan dengan volume wadah, sehingga kontribusinya dapat diabaikan. Nah, maksudnya volume dari apa gas gitu ya, karena kan satuannya saja sudah sangat kecil, nanopiko gitu ya. Jadi karena sangat kecil itu, jika dibandingkan dengan wadahnya, ya biasanya seringnya diabaikan saja. Gitu. Nah, kemudian partikel-partikel sering bertumbukan elastis sempurna gitu ya, atau kita sering familiar dengan istilah lenting sempurna dengan dinding wadah. Nah, jadi energi dapat dipindahkan dari satu molekul ke molekul lainnya. Jadi lenting sempurna itu kayak gini-gini. Yang tidak sempurna itu ya nanti ketika
bertumbuk, nanti nempel gitu, akan membentuk suatu senyawa yang baru misalnya. Ya, ini kalau, sesuai dengan STP gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan, yang lenting sempurna itu kayak, bola, apa namanya teh, eee, apa sih namanya tuh, apa ya itu namanya, nah ini bola inilah, saya lupa namanya, tiba-tiba hilang namanya. Eee, apa namanya teh, seperti halnya biliar ya, bola biliar gitu. Jadi ketika menabrak gitu ya, mereka ya akan saling lenting sempurna gitu, bertolak-tolak satu sama lain. Namun tetap ya energi totalnya akan sama. Nah, kemudian energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan suhu dalam Kelvin. Ingat, karena kita satuannya standar internasional yaitu Kelvin. Nah, kemudian hukum-hukum gas ini diterangkan dengan teori kinetika gas. Jadi apa namanya teh sinkron gitu ya antara hukum-hukum gas dengan teori kinetika gas, gitu ya. Jadi ketika energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel ini gas sebanding, ini sama dengan suhu absolutnya. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada jumlah molekul gitu ya. Kemudian di sini ada kecepatan molekulernya. Nah, jadi kecepatannya makin bertambah. Nah, kalau misalkan, apa namanya teh, ini kan suhunya berbeda-beda. Ini molekulnya tuh sama, NN2. Nah, ini gas N2 ini diperlakukan dengan suhu yang berbeda-beda, gitu. Jadi kalau suhunya berbeda-beda, ini kalau misalkan dalam, untuk yang suhunya standar 100 Kelvin misalkan. Nah, ini, kecepatan molekulnya juga akan rendah gitu ya, lebih rendah. Nah, number of molekulnya ya dia akan, apa namanya teh, yang meningkat gitu. Nah, kemudian ketika suhunya dinaikkan, nah ini kecepatannya juga akan bertambah, gitu kan. Nah, kemudian ketika suhunya dinaikkan kembali gitu. Nah, ini juga kecepatan molekul rata-ratanya akan juga meningkat. Nah, jadi sama gitu ya, kecepatan rata-ratanya ini sama dengan kenaikan suhu. Nah, ini untuk yang molekul yang berbeda dengan suhunya yang sama, namun molekulnya yang berbeda. Nah, jadi kalau untuk molekul yang berbeda, ini tergantung dari ini ya, apa namanya teh, masanya gitu, massa molekulnya. Jadi kecepatannya ya ketika kita lihat di sini Cl2 kan dia, lebih besar gitu ya dibandingkan yang lain. Nah, kecepatannya akan lebih rendah gitu. Kalau helium dia makin ringan, dia makin lincah gitu ya. Jadi kecepatannya makin apa namanya teh, makin cepat dan apa namanya teh, ya nomor molekulnya karena kan lebih rendah ya. Oke, kemudian untuk yang kinetika, teori kinetika disetarakan atau dibandingkan dengan hukum Boyle. Nah, molekul-molekul itu kan dia sangat kecil, molekul gas sangat kecil dan berjauhan. Nah, ini mengakibatkan gas bisa ditekan sehingga molekulnya makin berdekatan, dikompres ya kayak tadi gitu. Nah, ini sama gitu ya sesuai dengan hukum Boyle. Nah, jadi P sebanding dengan 1 per V atau V sama dengan 1 banding 1 per P. Lalu teori kinetika gas ini dibandingkan dengan hukum Charles yaitu terkait suhu dan volume. Nah, kalau dalam teori kinetika kan makin suhunya naik, maka ini akan meningkatkan energi kinetika partikelnya. Nah, sehingga meningkatkan tekanan gas. Nah, jadi ini sejalan gitu ya dengan hukum Charles. Jadi V berbanding dengan T. Oke, kemudian ini terkait apa yang hukum Boyle. Jadi molekul gas. Oh, ini sudah sama tadi sudah. Kok balik lagi? Oh iya, maaf maaf. Salah pencet. Oke, kemudian teori kinetika dan hukum Dalton tekanan parsial dan hukum Dalton yang tekanan parsial. Jadi molekul-molekul gas itu kan dia tidak saling tarik-menarik atau tolak menolak. Nah, sehingga tekanan yang ditimbulkan itu tidak bisa dipengaruhi oleh kehadiran gas lainnya. Jadi ya sudah,
masing-masing saja gitu ya. Nah, sehingga tekanan total yang diberikan itu adalah jumlah dari tekanan masing-masing gas. Jadi sama itu ya teori kinetikanya terhadap hukum Dalton yang tekanan parsial. Nah, penyimpangan itu kan ada dua ya. Pertama dari ciri gas ideal. Nah, yang pertama, model gas ideal ini diasumsikan bahwa molekul gas individual tidak punya volume seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Karena sangat kecil, maka diabaikan ya volume gasnya. Kemudian yang kedua, gas nyata, partikel-partikelnya itu saling berinteraksi satu sama lain. Tidak seperti gas ideal. Jadi secara nyata gitu ya. Kalau gas ideal kan tadi ya tidak berinteraksi gitu. Tapi kalau untuk gas nyata bisa saling interaksi gitu. Berinteraksi bisa jadi membentuk ikatan kimia. Makanya kalau di kimia itu ada yang disebut sebagai gaya antar molekul. Nah, di gas juga sama, bisa jadi kayak gitu. Makanya misalnya gitu, ada teman kalian yang pakai parfum di ujung ruangan. Nah, ketika menyemprotkan tidak langsung pada saat itu kalian bisa mencium baunya, tapi perlu waktu bagi si gas-gas yang ada dalam parfum untuk bisa berjalan gitu ya, memenuhi ruangan dulu gitu ya, saling bertumbukan antara partikel gas yang lain, lalu bisa masuk ke dalam indera penciuman kalian gitu. Ya, jadi perlu ya perjalanannya akan lebih panjang untuk mencapai dinding wadah. Nah, ini memakan waktu lebih lama. Ya tadi kalian bisa mencium wangi parfumnya itu ya perlu waktu gitu, nggak langsung saat itu juga disemprot langsung ke di ujung ruangan yang lain. Nah, kemudian ini dikasih faktor koreksinya gitu ya, menggunakan hukum van der Waals gitu ya, yang menurunkan atau memperoleh persamaan seperti ini. Nah, sehingga ini sebagai faktor koreksi ya. Untuk gas ideal ditambah, artinya adalah tekanan yang diukur ditambah dengan faktor koreksinya. Nah, itu adalah penyimpangan dari gas ideal. Nah, ini jadi kalau gas ideal ya sudah flat saja gitu kan. Nah, tapi kalau secara nyata ya tidak seperti itu. Ada fluktuatif. Oke, ini adalah sebagai latihan. Silahkan dikumpulkan bersama dengan resumenya untuk pekan depan sambil buat latihan untuk pekan depan adalah UTS. Baik, kita lanjutkan di forum di Inos ya. Kita lanjutkan ke Q&A. Baik, terima kasih. Mungkin materi yang disampaikan terkait gas secara garis besar silahkan kalian mencari dari referensi di fisika dasar kalian gitu ya sebagai basic jurusannya. Nah, ditekankan mungkin di kimia terkait stoikiometrinya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan atas kurangnya, atas kekurangannya juga mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.